Nah, kalau tadi kan Reza kita sudah wisata kuliner ya. Sekarang kita akan ajak Anda nih untuk wisata edukasi. Selain tahu dan tempe, tahukah pemirsa bahwa ada produk lain yang juga berasal dari olahan kedelai, yaitu ada oncom dan juga tempe gembus. Nah, bedanya nih tahu dan tempe ini diolah menggunakan kedelai, sedangkan oncom dan juga tempe gembus dibuat menggunakan ampas kedelai. Nah, kira-kira seperti apa? Berikut informasinya. Hasanah kuliner tanah air memang unik. Beragam makanan lezat yang biasanya tersaji ternyata dibuat dari bahan-bahan yang tidak disangka-sangka. Salah satunya oncom. Nah, sebelumnya saya ajak Anda untuk intip proses sebelum jadi oncom ya, yaitu pembuatan tahu. Pertama, kedelai terbaik yang sudah direndam air semalaman dicuci bersih. Setelah itu, kedelai digiling hingga hancur menjadi bubur kedelai. Masak dalam kuali besar. Setelah matang, saring ke dalam bak fermentasi agar ampas kulit dan sari kedelai terpisah. Lanjut, tambahkan cuka dan air rendaman kedelai untuk fermentasi dan dimasak kembali. Terakhir, tinggal dicetak, tutup dengan kain, dan jadi deh tahu. Pertama-tama, ampas tahu untuk oncom dikeringkan dengan alat khusus. Kalau kata warga sih, dipres namanya. Sebab kalau ampas tahu dalam kondisi basah, maka oncom akan menjadi busuk ketika fermentasi dan rasanya pahit sehingga tidak bisa dimakan. Salah satu tempat yang masih memproduksi oncom berada di kawasan Kopti atau Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam sehari nih, tempat ini bisa memproduksi 2-3 ribu kajang oncom. Untuk itu, pembuat bisa menghabiskan hingga 200 karung atau 8 kuintal ampas tahu. Setelah diayak, ampas tahu kemudian dikukus ditungkus selama 2 jam atau hingga ampas tahu matang. Kita angkut dulu ya ampas tahu yang sudah dimasak. Oh iya. Ini udah pakai sarung tangan padahal kena ampas tahunya panas banget. Nggak panas bang? Nggak panas? Hebat emang, juara. Selain bertujuan untuk mematangkan ampas tahu, proses memasak ini juga membuat ampas tahu menjadi lebih awet dan tidak mudah bau. Pakai yang kecil dulu dah, biar cepet. Panas. Pakai yang kecil dulu dah, biar cepet. Ini yang pakai yang kecil sih nyeroknya lebih gampang, cuman panas ya. Serba salah. Bapak dah tahan dikit, biar cepet. Ya ampun. Bukan bakalan kuat. Untuk saya nih, pekerjaan bongkar ampas tahu ini begitu melelahkan. Meski panas, saya harus sesegera mungkin menurunkan ampas tahu yang sudah matang agar bisa digunakan untuk memasak lagi. Saya pikir menekan hidrolik itu udah kerjaan yang paling capek. Tapi begitu saya ada di samping panas ini, udah capek ngangkat. Kemudian juga ini panas, bener-bener panas. Jadi kalau dibuka dalamnya nih kamu lihat nih, kayak gini nih. Setelah sejam, akhirnya proses bongkar selesai. Waktunya proses muat. Sebelum api dinyalakan, berikan lubang secara merata. Saya juga baru tahu pemirsa kalau ternyata dia harus dibolong-bolongin seperti ini atau dikasih rongga ya bang ya. Ini biar bawahnya itu tidak gosong dan uapnya bisa sampai ke bagian atas. Dan terakhir, berikan tutup pada ampas tahu yang akan dimasak. Setelah dikukus, ampas tahu yang masih panas langsung dicetak. Selain untuk mempercepat proses produksi, mencetak ampas tahu ketika baru matang juga untuk memudahkan dalam membentuk kotak seperti ini. Ke pinggir. Sehari bikinnya bisa sekitaran 3.000 oncom yang seperti ini. Kalian harus digoyang-goyangin, kalau enggak dia nggak mau turun, karena tipikal yang ini tuh ampas tahunya ampas tahu yang padat.
Setelah itu ampas tahu yang sudah dibentuk kotak dengan ukuran 40 x 15 cm didiamkan selama 2 jam atau hingga dingin. Karena bila sampai ragi ditaburkan dalam keadaan basah, maka ragi akan jadi mati dan proses fermentasi tidak bisa berjalan. Sekilas kayak naburin topping ke atas roti ya, tapi bukan, ini ragi yang ditaburkan ke oncom yang sudah tadi diolah dan dimasak. Dan ini harus rata ya, mau tipis mau tebal, tapi tetap kuncinya adalah satu, rata. Ragi oncom dan tempe terlihat dari warna. Kalau ragi tempe berwarna putih, ragi oncom berwarna merah. Rian Fernando, Dwi Agung, Jakarta.